Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Randy pimpin doanya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, Nana, Ibu akan membacakan absen. Coba dengarkan namanya masing-masing ya. Yang dipanggil namanya tunjuk tangan. Randy, Indah, Aji, Arum. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah anak-anak, coba kalian buka buku halaman 54. Coba di situ perhatikan. Ada Benny dengan sepupunya yang sedang berunding. Dia coba di situ perhatikan. Sudah, Nana? Iya, baik. Nah, di situ Benny dengan sepupunya mengajarkan kita untuk hidup rukun dengan teman, anggota keluarga, anggota tetangga. Kita harus hidup rukun. Hidup rukun itu merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun juga termasuk dalam sila Pancasila ketiga. Iya, benar anak ibu. Ya, siapa yang mengerti isi sila Pancasila ketiga? Iya, Indah. Iya, pintar anak ibu. Siapa yang mengerti lambang Pancasila sila ketiga? Oh iya, pintar. Iya. Nah, coba anak-anak di situ baca. Di situ ada percakapan antara Benny dengan sepupunya yang sedang membicarakan tugas sepupunya tentang sila Pancasila. Coba di situ perhatikan. Sudah dibaca, Nana? Nah, coba di situ ada contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga. Ayo, nomor berapa yang termasuk dalam sila ketiga? Ayo, siapa yang ngerti? Coba Randy. Iya, benar. Arum? Iya. Iya, betul. Randy? Iya, betul. Iya. Pintar anak ibu. Semuanya. Ya, baiklah. Nana, kita melanjutkan materi selanjutnya tentang puisi. Sebelum ibu membacakan puisinya, sebaiknya kita terlebih dahulu bernyanyi. Biarin anak-anak menjadi lebih semangat. Ayo, berdiri semuanya. Kita bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Ayo kita menyanyi sama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ore! Pintar anak ibu. Nah, kita udah membacakan, udah bernyanyi, jadi kita tinggal membacakan puisi. Nah, ibu akan membacakan puisi. Anak-anak dengarkan ibu membaca puisi ya. Nanti ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan ulang. Baik, dengarkan ya anak-anak. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana, di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, baiklah. Ibu akan menunjuk Indah untuk
membacakan ulang puisi yang Ibu bacakan tadi. Coba Indah. Iya, bagus Indah. Iya, bagus. Baca puisinya sudah bagus sekali Indah. Udah pintar anak Ibu. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang alat ukur. Coba anak Ibu siapa yang tahu apa aja sih alat ukur itu? Iya Arum. Iya Indah. Iya benar semuanya. Nah, Ibu akan memberikan contoh guna alat ukur penggaris. Karena Ibu mempunyai penggaris dengan buku. Ibu akan mengukur panjang dan lebarnya buku ini ya. Ini buku panjangnya dia ada 25 cm, lebarnya 18 cm. Nah, jadi guna alat ukur ini kita bisa mengetahui panjang lebarnya suatu benda ya, seperti kayak di rumah itu kayak jendela, pintu, lemari, kita bisa mengetahui panjang lebarnya suatu benda itu. Nah, baiklah. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Ayo siapa? Iya, Indah. Coba Indah. Iya, benar. Kesimpulan belajar kita hari ini tentang materi tentang teks puisi, Pancasila sila ketiga di rumah, sama alat ukur. Iya benar. Ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Bagus, jadi hadir semua ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba anak-anak perhatikan tempat duduk dan lihat sekelilingnya ada sampah atau tidak? Tidak. Bagus, kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, Nana, hari ini kita masuk di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Dan KD yang kita pelajari hari ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Selanjutnya siswa mampu menjelaskan macam-macam gaya beserta contohnya. Selanjutnya siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Selanjutnya siswa mampu menyebut informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Nah, anak-anak, tema 7 ini yaitu indahnya keragaman di negeriku. Nah, negeri kalian itu negeri apa sih? Ada yang tahu? Iya, benar, Indonesia. Iya, Indonesia itu sangat keren. Ya, sesuai dengan kekayaan yang berlimpah, suku bangsanya semuanya beragam dan keragaman adat istiadatnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Tidak. Kalau suku bangsa yang
yang terbanyak di Indonesia? Tidak tahu juga. Nah, kalau pengen tahu, yuk kita coba baca teks ini. Oke, Nana, di sini bisa kita lihat teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Judulnya Suku Bangsa di Indonesia ya. Di sini ada 2 paragraf, yaitu paragraf 1 dan paragraf 2. Oke, yuk kita baca bersama-sama, pelan-pelan kita pahami apa sih isinya untuk paragraf yang ke-1 ini. Nah, judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, untuk paragraf yang kedua, yang kalian baca sendiri ya, Nana. Coba Indah baca. Iya, udah selesai. Baik anak-anak, dari bacaan tadi, dari paragraf 1 dan 2, sekarang kita simpulkan. Untuk paragraf 1, apa sih inti dari bacaannya? Inti bacaan itu biasanya bisa disebut pokok pikiran ya. Untuk paragraf 1, pokok pikiran paragrafnya itu ada yang tahu? Iya, betul sekali. Bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Nah, sekarang yang kedua ya. Apa pokok pikiran yang kedua? Ada yang tahu? Iya, betul. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Beri tepuk tangan. Untuk kalian semua ternyata sudah pintar-pintar ya, Nah Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk itu tadi adalah ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku yang terbesar itu adalah suku Jawa. Sebelah Jawa itu ada suku Madura. Nah, suku Madura ini mempunyai karnaval yang nama karnavalnya itu Karakan Sapi. Anak-anak sudah pernah lihat Karakan Sapi itu seperti apa? Kalau belum, yuk coba perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Coba perhatikan di situ. Sapi yang ditumpangi oleh gerobak gitu ya. Iya. Nah, ini yang disebut Karaka Sapi. Nah, mengapa pedaka biasanya kenapa gerobak itu bisa bergerak? Iya, betul, karena ditarik oleh sapi atau ditarik oleh otot sapi dan gerakan oleh karena ditarik oleh sapi atau ditarik oleh otot sapi, ada gerakan otot di situ ya, Nana. Nah, jadi terlihat itu biasanya menyebabkan benda bergerak. Nah, kalau yang
Ini coba perhatikan bawahnya. Bagaimana tuh? Kalau coba kalian geser buku kalian, itu apa yang terjadi di situ? Nah, kalau kalian dorong buku itu, kira-kira bergerak tidak? Iya, betul, bisa bergerak. Jadi, tarikan atau dorongan itu bisa menyebabkan benda bergerak. Nah, anak-anak, kalau coba kalian perhatikan bawahnya di situ. Nah, kalau lihat gambarnya, kalau gambar itu tidak ditarik, tidak didorong, tetapi bendanya bisa bergerak, bisa jatuh. Itu gaya apa, Nana? Siapa ada yang tahu? Iya, betul, gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu apa namanya? Iya, gerakan gravitasi. Nah, anak-anak, aktivitas yang ada kalian lakukan tadi, yang mendorong buku atau itu bisa disebut bergesernya buku atau bergeraknya itu dinamakan gaya. Itu bisa dinamakan gaya. Nah, kemudian pedati yang ditarik oleh sapi itu juga termasuk gaya. Nah, satu lagi, ibu guru mempunyai tisu. Jika tisunya disobek, bentuknya seperti persegi lagi atau tidak? Iya, tidak. Ini bisa disebut gaya juga ya, Nana. Nah, pertanyaan dari Ibu, apa itu gaya? Dari pertanyaan Ibu Guru, tadi kalian sudah menyimpulkan apa itu gaya. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti kalian pelajari lagi tentang paragraf, oke? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dan anak-anak pun mengerti dalam pelajaran hari ini. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.